Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Zimam akan menyampaikan informasi tentang cara pembuatan pupuk kompos Trichoderma. Nah, sebelum masuk ke cara pembuatannya, apakah teman-teman tahu apa itu pupuk kompos? Ya, jadi pupuk kompos adalah pupuk yang berbahan dasar organik yang berasal dari sisa makanan, sisa buah-buahan, sisa tanaman seperti dedaunan, maupun sisa kotoran hewan seperti sapi, kambing, maupun ayam yang dilakukan fermentasi atau difermentasi dengan bantuan mikroorganisme lokal ataupun organisme yang dapat mendekomposisi bahan-bahan organik tersebut. Nah, selanjutnya apakah teman-teman tahu apa itu jamur Trichoderma sp? Ya, jadi jamur Trichoderma sp merupakan jamur alami atau jamur yang berasal dari tanah yang sangat membantu di bidang pertanian karena sifatnya yang antagonis yang dapat melawan jamur-jamur patogen seperti Fusarium sp, Rhizoctonia sp, Sclerotium sp, dan Phytophthora sp. Nah, selain sifat antagonisnya tersebut, jamur Trichoderma sp juga berfungsi untuk mendekomposisi bahan organik, menyuburkan tanah, dan juga mempercepat tumbuh tanaman. Nah, jadi pupuk kompos yang akan kita bahas kali ini yaitu pupuk kompos yang berbahan dasar kotoran sapi yang ditambahkan dengan jamur Trichoderma. Pupuk kompos Trichoderma tersebut memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, mampu meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, mampu memperbaiki struktur tanah. Kemudian yang ketiga, membantu mengikat air dan udara bagi tanaman. Kemudian yang keempat, mampu melawan jamur-jamur patogen yang mengganggu tanaman. Dan yang terakhir, tentunya pupuk kompos Trichoderma itu merupakan pupuk yang banyak manfaat dan juga harganya terjangkau sehingga bisa digunakan oleh masyarakat luas. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan manfaat pupuk kompos Trichoderma, mari kita lanjut ke proses pembuatannya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di kandang kelompok Ngudi Lestari dan juga tempat produksi pupuk Tricho Kompos. Akan tetapi sayang sekali proses produksinya sedang tidak berjalan dikarenakan ada perbaikan tempat produksi dan juga pelebaran ataupun ekspansi untuk menambah kapasitas produksi. Akan tetapi nggak apa-apa teman-teman, kita akan bahas bagaimana tahapan-tahapan pembuatan pupuk komposnya. Nah, di situ ada tumpukan-tumpukan yang sedang dalam proses fermentasi. Nanti akan saya sampaikan tahapan-tahapan dari pembuatan pupuk kompos Trichodermanya. Nah, oke, kita masuk ke tahap yang pertama. Jadi di sini bahan baku kotoran sapi ditumbuk kira-kira setinggi 25 cm, kemudian diberi mikroorganisme lokal dan juga kapur dolomit. Kemudian ditumpuk lagi dengan kotoran sapi setinggi 25 cm, kemudian ditambah lagi dengan mol dan juga dolomit, begitu seterusnya hingga kotoran atau tumpukan kotoran setinggi 1 meter. Kemudian ditutup dengan terpal dan dibiarkan hingga hari ke-7. Nah, setelah hari ke-7 kemudian dilakukan proses pembalikan pertama. Proses pembalikan pertama diawali dengan terpal yang dibuka, kemudian dilakukan pembalikan dengan cara dipindahkan. Jadi dari tempat ini kemudian dipindahkan di tempat yang sampingnya ini yang ditutup terpal ini, kemudian juga ditambahkan dengan mol dan juga PGPR. Nah, pembalikan ini ditujukan agar suhu pada saat fermentasi bisa terkendali teman-teman, hingga organisme yang ada pada kotoran tidak terbunuh oleh suhu yang tinggi. Nah, ini merupakan contoh tumbukan hari ke-7 yang sudah dilakukan pembalikan pertama yang ditutup terpal dan nantinya akan mencapai hari yang ke-14. Nah, setelah hari ke-14 kemudian dilakukan proses pembalikan kedua dan juga diberi mol dan PGPR yang selanjutnya juga ditutup terpal kembali hingga hari ke-21. Kemudian setelah hari yang ke-21 kemudian lanjut ke proses penjemuran dan pengeringan. Nah, setelah hari ke-21 umumnya pupuk kompos sudah jadi, akan tetapi kadar airnya masih tinggi sehingga diperlukan proses penjemuran dan pengeringan. Jadi untuk proses penjemuran dan pengeringan dilakukan di bawah naungan ya teman-teman. Tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari atau terkena sinar matahari langsung, dikarenakan bisa membunuh mikroorganisme yang bekerja untuk memfermentasi kotoran sapi. Oke, kita lihat ada contoh dari kotoran sapi yang sudah terfermentasi dan sedang dilakukan penjemuran dan pengeringan. Bisa kita lihat di sini. Kotoran sapi sudah berubah menjadi seperti tanah. Jadi fisiknya sudah berubah menjadi seperti tanah dan teksturnya juga tidak lembek lagi dan baunya sudah tidak ada atau baunya sudah seperti tanah.
Jadi bisa kita lihat di sini. Hal ini menandakan pengomposan sudah berhasil. Nah, penjemuran dan pengeringan tersebut ditujukan untuk menurunkan kadar air hingga 20%. Setelah kadar air kompos turun hingga 20%, lalu dilakukan penghamparan. Nah, penghamparan ini ditujukan untuk memberikan jamur trichoderma. Jadi di sini jamur trichoderma diaplikasikan. Oke, coba kita cari contoh jamur trichodermanya. Nah, ini contohnya jamur trichoderma. Dia berwarna putih pucat dan juga kehijauan. Bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, setelah proses pengaplikasian trichoderma, proses yang selanjutnya yaitu proses penggilingan. Oke, bisa kita lihat, ini adalah mesin penggiling. Nah, mesin penggiling ini terintegrasi dengan mesin pengayak. Hal tersebut dapat memudahkan dan mengefisiensikan waktu dan juga tenaga. Pengayakan dilakukan untuk menyeragamkan bentuk pupuk dan memisahkan kompos dari kotoran. Oke, mari kita lihat hasil pengayakannya. Nah, ini merupakan pupuk kompos yang sudah diayak atau disaring. Bentuknya seperti tanah berpasir dan ini sudah siap untuk dikemas maupun langsung diaplikasikan. Dan ini untuk tempat pengayakannya dan juga tempat pengemasan. Karena memang tidak ada produksi, maka dari itu tidak ada produk yang tersedia di tempat ini. Akan tetapi bisa kita lihat ini merupakan karung dari kemasan pupuk Triko Kompos produksi Gapoktan Ngudi Lestari. Nah, ini karung yang digunakan di sini, dalamnya terdapat plastik inner yang berfungsi untuk melindungi pupuk dan menjaga kualitas pupuk. Nah, demikian teman-teman untuk tahapan-tahapan dari pembuatan pupuk kompos trichoderma. Sekian. Nah, demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, manfaat, dan cara pembuatan pupuk kompos trichoderma. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.